Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada peserta webinar Ngopi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat ngobrol bareng di acara Ngopi, ngobrol filologi pada sore hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Zikra Fadila selaku MC pada kegiatan Ngopi seri kedua hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada moderator, narasumber, ketua LFC, dan peserta Ngopi pada sore hari ini. Kegiatan ini merupakan seri kedua dari webinar series Ngopi, Ngobrol Filologi, yang dilaksanakan oleh LFC. LFC ini merupakan singkatan dari Lingkar Filologi Ciputat yang merupakan wadah bagi teman-teman yang berada di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Lalu setelah itu meluas untuk teman-teman yang berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, webinar series dari Ngopi ini bertujuan untuk menghadirkan hasil penelitian atau diskusi ilmiah yang terkait dengan pengkajian Islam yang berbasis naskah atau manuskrip. Selain itu, diskusi ini juga tidak hanya melihat naskah itu sebagai objek dalam kerangka akademik, tapi juga melihat naskah ini sebagai sebuah warisan dan sumber dari peradaban yang mapan dari Nusantara. Nah, untuk tema kita pada hari ini adalah naskah ulama Kudus. Nah, tentu saja tema ini akan dibahas langsung oleh ahlinya, yaitu Gus Nanal, yang akan menyampaikan materi atau narasumber kita pada Ngopi kali ini. Ya, dan juga akan dipandu oleh Mas Zainal Karomi sebagai moderator pada seri Ngopi sore ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita dengarkan sedikit sambutan dari Mas Fatur Rahman Karyadi MA selaku Direktur LFC. Pada Mas Fatur Rahman, disilakan. Baik, terima kasih Kak Zika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih semuanya yang telah hadir di forum ini, wabil khusus kepada narasumber kita, Gus Nanal, kemudian juga moderator Mas Zainal Karomi, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Namun untuk perwakilan ada Mas Taufik Hakim, Jangkah, ya, kemudian Jangkah di Jogja, kemudian juga ada bukan hanya mahasiswa dari UIN, tetapi juga ada para senior-senior peneliti naskah dari Manasa juga. Di antaranya ada Ibu Nur Hayati Harahap. Terima kasih Ibu telah bergabung. Kita perlu berbahagia pada sore hari ini karena setelah kemarin kita telah mengadakan acara Ngopi bersama Mas Budi dari Perpusnas, kali ini kita akan menyimak bagaimana perkembangan peneliti naskah dan juga bagaimana khazanah para ulama Indonesia, dalam hal ini Kudus, dari perspektif pesantren gitu ya. Kalau kemarin dari Perpustakaan Nasional, kemudian kita perlu juga
melihat bagaimana perkembangan naskah di pesantren ya. Dan tentunya kita sangat apresiasi sekali karena Gus Nanal juga punya waktu untuk berbagi dengan kita, dan juga nanti ada diskusi tanya jawab secara interaktif dengan teman-teman yang lainnya. Dan ini seperti biasa ya, forum nyantai saja, boleh sambil ngopi, benar-benar ngopi gitu ya. Meskipun mohon maaf kita tidak bisa menyediakan ke tempatnya masing-masing, jadi silakan seduh sendiri gitu ya. Dulu sebelum pandemi kita membuka acara ngopi secara langsung ya, dengan Prof. Oman, Kang Mumu, juga Kang Adib, dan juga Kang Nida. Tapi karena pandemi saat ini, maka kita adakan secara online. Ini acara yang keempat ya, setelah beberapa pertemuan yang lalu. Secara singkat, sebenarnya filologi di pesantren itu sudah ada sejak lama gitu ya. Akan tetapi karena mungkin para komunitas naskah di pesantren tidak banyak menulis jurnal seperti itu. Ya, ada sebagai mungkin media cetak saja atau media online. Akan tetapi tulisan dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal itu bisa dihitung. Nah, akhir-akhir ini kita saksikan banyak sekali. Ya, bahkan minggu lalu, kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu bahkan ada pertemuan para filolog pesantren ya, yang ada di Bangkalan, diinisiasi oleh para keturunan Syekhona Khalil. LFC juga dapat undangan, akan tetapi kami berhalangan untuk hadir. Namun demikian, semarak pesantren, kemudian juga filolog dari kalangan santri, itu terus lahir gitu ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga ada Gus Ayang Nutriza Yakin juga membuka kajian filologi secara online ya. Ada grup telegramnya, dan bagi kami ini sebuah angin segar ya. Bagaimana kemudian anak-anak santri bukan hanya sebagai objek, tetapi kita bisa sebagai subjek, sebagai fa'il, bahwa kita pemilik naskah, pengkaji naskah juga perlu menyuarakan apa yang menjadi hak kita gitu ya. Meskipun manuskrip bebas diteliti oleh siapa saja. Kebetulan dulu saya kenal dengan Gus Nanal ini ketika ada pengajian puasa ya di Habib Lutfi ya, Maulana Habib Lutfi di Pekalongan. Ternyata dari situ silaturahmi terus berlanjut, dan sampai beliau mendirikan TUN itu ya, Turas Ulama Nusantara. Kita mengaji juga bersama Habib Ismail Fazli Alatas, dan bahkan Gus Nanal saking istiqomahnya beliau sudah punya penerbitan, kemudian karya-karyanya juga berkualitas ya, bukan hanya karya-karya picisan, tetapi benar-benar bisa dikaji siapa saja, bahkan mungkin sudah diekspor gitu ya. Para peneliti dari Mesir, kemudian Maroko juga menyatakan bahwa ini benar-benar karya yang perlu diapresiasi. Nah, dari sini mungkin kita teman-teman santri-santri atau mahasiswa-mahasiswi baik di Universitas UIN maupun yang ada di Mahat Ali bisa ketularan dan barokahnya Gus Nanal ini gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita mengetahui cara mencari naskah, kemudian merawatnya, menyuntingnya, bahkan sampai menerbitkan dan marketingnya gitu ya. Mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih kepada semuanya yang terlibat, baik dari Manasa, dari LFC, dari beberapa pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya yakin dengan kajian ini kita semakin sehat, baik rohani maupun jasmani, dan sehingga kajian-kajian naskah ulama Nusantara ini terus berkembang. Saya kira bahwa peneliti naskah atau muhakik atau filolog ini ada